Halo Sobat RSUD, kembali lagi di podcast kita kali ini. Hari ini kita bahas tentang cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat yang lebih lama dengan saya, moderator Dr. Anjara Raswati. Di sebelah saya ada dokter penyakit dalam RSUD Kota Bogor dengan Dr. Iqbal, ya dok. Selamat siang semuanya di sini. Sebelum kita bahas nih dok topiknya, pasti kan orang-orang tuh sebenarnya udah tahu ya dok ya, darah tinggi itu memang salah satu penyakit yang paling banyak nih di Indonesia termasuk peringkat kelima nih dok di seluruh dunia. Tapi kira-kira apa sih dok sebenarnya hipertensi itu dok? Mungkin dokter bisa jelasin dulu dok. Baik, hipertensi itu boleh dibilang apa ya? Saking banyaknya, saking seringnya kita dengar, mungkin malah orang jadi sambil lalu gitu ya, sambil lalu dengarnya gitu. Padahal sebenarnya hipertensi adalah satu kondisi yang bertanggung jawab, salah satu kondisi yang paling bertanggung jawab terhadap berbagai masalah kesehatan di umat manusia gitu. Kita bicara stroke, kita bicara serangan jantung, kita bicara pasien gagal ginjal, cuci darah, kita bicara pasien dengan kondisi-kondisi yang morbid yang berat. Pada zaman COVID kemarin event seperti misalnya, itu salah satu penyumbang atau faktor resikonya yang menggiring seorang menjadi mengalami hal tersebut adalah hipertensi. Orang dengan hipertensi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, memiliki resiko untuk mengalami penyakit kardiovaskuler, cerebrovascular stroke 30% lebih tinggi. Orang dengan stroke memiliki resiko untuk mengalami penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, gagal jantung dan lain 2 sampai 3 lipat lebih tinggi. Jadi merupakan faktor resiko yang sangat penting sebenarnya. Jadi suatu entitas yang sampai dibikin harinya tiap tahun ya, 17 Mei ini kita peringati sebagai Hari Hipertensi Dunia, untuk menjadi momentum ya, untuk mengingatkan orang-orang seluruh manusia gitu bahwa ada suatu kondisi hipertensi yang perlu dikenali lebih dini, perlu diidentifikasi lebih dini, perlu diatasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang bisa dihindari gitu sebenarnya. Nah dok, untuk mencegah kan pasti kita harus tahu dulu ya dok. Kira-kira pasti orang tanya-nanya nih dok, kenapa sih kira-kira penyebab dari si hipertensi itu tersendiri dok? Baik, jadi hipertensi sendiri, kenapa bisa terjadi hipertensi? Ada beberapa faktor risiko pastinya ya. Jadi ada faktor risiko yang kita sebut faktor yang dimiliki seseorang sehingga membuat orang itu bisa menjadi hipertensi. Yang pertama, ada 2 jenis nih, ada 2 macam faktor risiko. Ada faktor risiko yang bisa dirubah, bisa kalau kita bilangnya modifiable gitu, yang bisa dirubah, dan faktor-faktor yang tidak bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah, udah takdir Tuhan ya, keturunan, kemudian usia, jenis kelamin, itu tidak bisa dirubah. Tapi faktor-faktor yang bisa dirubah misalnya obesitas, berat badan ya, berat badan obesitas. Kemudian lifestyle, sedentary lifestyle. Kemudian tingkat stres itu manageable gitu. Dan yang paling terakhir adalah diet atau asupan ya. Asupan dalam hal ini terutama asupan yang terkait dengan garam atau natrium. Ini yang 4 faktor ini yang bisa membuat seseorang menjadi hipertensi. Nah, kalau seseorang yang memang sudah ya takdir dari Tuhan ya, dia bapaknya hipertensi, ibunya hipertensi, kakaknya hipertensi, sekeluarga besar kalau lebaran ngumpul hipertensi semua, adu-aduan saling mengadu obat hipertensi gitu ya dia punya faktor yang tidak dapat dirubah. Nah, kalau sudah tahu dia punya faktor yang tidak dapat dirubah, jadi dia harus lebih sungguh-sungguh mengendalikan faktor yang bisa dirubahnya tadi supaya dia kalaupun mengalami hipertensi dapat dikendalikan dengan mudah. Oke nih dok. Nah sebelum kita mencegah nih dok, kita juga harus tahu apa sih dok, maksudnya kapan sih seseorang itu dikatakan punya hipertensi sih dok? Karena kan banyak banget nih kalau misalnya pasien datang ke kita, iya dok ada riwayat hipertensi tapi enggak, kadang naik kadang turun, jadi agak bingung nih dok masyarakat, kapan sih dia itu dikatakan punya darah tinggi ini tersendiri dok? Baik, hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, istilah terminologi bebasnya gitu, tekanan darah tinggi atau hipertensi dikategorikan atau didefinisikan jika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah. Di Indonesia kita lebih menganut yang dengan patokan 140/90. Jadi sistoliknya 140 dengan diastoliknya 90.
Tapi ada beberapa, terutama di daerah di Amerika ya, itu guideline-nya atau rekomendasinya sudah mengkategorikan hipertensi di setelah lewat 130. Jadi 130 per 80 sudah disebutkan stage 1 hypertension begitu. Nah, kita di Indonesia lebih guideline menganut yang 140-90, tapi di 130-80 itu sudah disebut normal tinggi. Jadi sudah disebut normal tinggi. Jadi kalau kita mau berpatokan kapan seseorang disebut hypertension atau darah tinggi adalah 140/90 dengan pengukuran yang benar ya, artinya dengan posisi istirahat 15 menit, duduk, kaki melapak di lantai, tangannya di meja, setinggi dada dan lain-lain, menggunakan alat yang termonitor jika dicek di rumah sakit. Nah, kalau ada alat-alat lain yang bisa digunakan, atau jadi kadang-kadang ada orang meriksa itu di rumah, home blood pressure monitoring, periksa sendiri di rumah. Nah, kalau itu kan nggak mungkin pakai yang seperti dilakukan suster atau perawat atau dokter di rumah sakit ya. Betul. Seperti itu ada literatur mengatakan di 135/80 sudah bisa disebut hypertension. Atau kalau menggunakan ambulatory blood pressure monitoring, ada alat yang otomatis dipasang yang secara terprogram mengecek berapa satu jam berapa kali cek, kemudian dirata dalam satu hari itu pakai 130/80. Tapi katakanlah kita pukul rata di 140/90 yang garis besar yang kita untuk mudah teknisnya kita gunakan. Tapi kehati-hatian hipertensi harus dimulai ketika dia sudah di 130/80 yang kita sebut sebagai normal tinggi, sudah mulai ada kehati-hatian dan sudah mulai harus ada lifestyle modification atau modifikasi faktor risiko yang tadi kita sebutkan untuk menghindari supaya betul-betul bermanifestasi menjadi tekanan darah yang lebih tinggi dan semakin tinggi. Oke, berarti sebenarnya dok di 130/80 tuh kita harus sebenarnya udah mulai terapi dengan modification lifestyle ya dok ya, dengan modifikasi gaya hidup ya dok ya. Tapi kan pasti masyarakat tuh tanya, kapan sih sebenarnya masyarakat itu dikatakan darah tinggi dan harus mulai minum obat? Karena kan sebenarnya dok, kalau misal dari data bahkan emang kenyataannya juga 1 dari 5 orang yang terkena hipertensi itu uncontrolled ya dok ya, maksudnya dia nggak mau minum obat tuh dok. Jadi kapan sih yang harusnya, apakah benar nih orang yang udah sekali didiagnosis hipertensi minum obat hipertensi itu tiba-tiba dok saya kata dokternya nggak perlu minum lagi nih dok, minum obat itu tuh gimana sih dok sebenarnya? Baik, jadi ini selalu pertanyaan yang selalu muncul pada pasien-pasien yang penyakitnya itu long lasting ya, kayak diabetes, kemudian hypertension gitu ya. Kapan perlu minum obat, sampai kapan minum obat dan lain-lain. Jadi seperti kita sampaikan tadi, jadi tekanan darah ini ada faktor yang bisa dikontrol, tidak bisa dikontrol. Kalau sebenarnya apakah seorang dengan hipertensi harus minum obat seumur hidup misalnya begitu? Enggak juga loh, belum tentu sebenarnya. Tapi tebusannya mahal. Dia harus betul-betul nggak makan garam, dia harus betul-betul tidak stres sama sekali. Dia nggak boleh gemuk, dia nggak boleh tidurnya nggak boleh kurang dari 8 jam tiap malam. Kemudian dia olahraganya 30 menit sehari tiap hari dikerjakan, intensitasnya bagus. Tingkat stresnya rendah, kayaknya susah hidup kayak gitu ya, mungkin sulit sekali. Senyaman-nyamannya hidup orang kayaknya juga nggak akan semungkin itu ya melakukan semua itu gitu kan. Jadi apalagi orangnya punya unmodifiable risk factor, keturunan, kemudian jenis kelamin, usia yang bertambah, itu menjadi hal yang sulit dihindari. Jadi maka jarang orang yang bisa lepas dari obat untuk tekanan darah gitu ya, untuk hipertensi. Tapi ya tadi kapan kita mulai minum obat ya kalau sudah terdefinisi hipertensi dan tidak berhasil diturunkan dengan usaha non medikamentos saja, jadi non obat-obatan gitu. Jadi kita sudah coba nggak makan garam, sudah coba nggak stres, tidur tepat waktu, kurusin berat badan, olahraga tiap sore, masih tensinya 140, 145, 150, ya apa boleh obat masuk. Kenapa? Karena berlama-lama mencoba membiarkan tapi hasilnya tidak tercapai, ya komplikasinya nanti muncul, keburu stroke, keburu muncul pembesaran jantung, penyebab jantung dan lain-lain. Jadi begitu teridentifikasi masuk kriteria, coba dengan lifestyle modification, diberi waktu beberapa minggu, 3, 4, 6 minggu, kemudian tidak membaik, ya obat disarankan untuk masuk. Nah tadi definisinya menggunakan di mana dokter itu menganut definisi yang mana dia pakai gitu ya. Jadi kalau dia pakai yang 130 ya dia mulai kasih di situ. Kalau saya pribadi dan sebagai besar di Indonesia sih masih menggunakan 140/90. Berarti kalau misalnya dia di 140 udah modifikasi lifestyle 3-4 minggu nggak berhasil, kita langsung dikasihkan obat ya dok ya? Ya, kita harus coba tadi lifestyle modification dulu karena
di sebaliknya ya, kalau kita minum obat langsung tapi orangnya tidak belajar dulu untuk memodifikasi lifestyle-nya, ya percuma juga. Maksudnya bukan percuma sih, tidak optimal juga gitu hasilnya. Dia minum obat 3 macam obat hipertensi, tapi habis itu makan kuaci asin gitu ya, itu kontan akan naik gitu, terus dia stres lagi, begadang lagi ya, berat badannya gemuk terus, ya akan Jadi sulit. intinya walaupun si pasien itu udah minum obat harus tetap modifikasi lifestyle ya dok ya, walaupun dikatakan awalnya nggak berhasil jadi makanya minum obat. Oke deh dok. Nah kan tadi kita udah tahu nih terapinya dikasih apa ya dok ya. Sekarang kita lebih mungkin fokusnya ke preventif ya dok ya. Kapan sih dok kita nih harus mulai aware nih kita harus menjaga lifestyle kita, atau kita harus sering-sering screening? Seberapa sering sih? Kalau saya masih muda nih dok, walaupun saya tensi paling cuma sesekali kan ya dok ya, kapan sih kita harus lebih sering screening untuk screening darah tinggi, apalagi untuk orang-orang yang mempunyai genetik di keluarganya punya darah tinggi gitu dok? Ya kalau untuk screening sih dianjurkan semua orang di atas 30 tahun menyempatkan diri screening ya, paling nggak satu kali dalam hidup di screening begitu. Ketika dia teridentifikasi masuk ke normal high atau normal tinggi atau bahkan sudah masuk hipertensi, ya itu screening menjadi monitoring menjadi lebih sedikit. Screening atau pemeriksaan untuk hipertensi disarankan pada pasien-pasien atau orang-orang yang populasi yang tadi punya faktor risiko ya, faktor keturunan, obesitas, semuda apapun dia gitu ya. Umur masih 25 tahun, umur masih 21 tahun tapi dia obesitas, itu blood pressure perlu dimonitor lebih ketat. Kemudian orang-orang dengan faktor risiko tambahan. Jadi misalnya kan tadi hipertensi adalah satu dari beberapa faktor risiko mayor yang bertanggung jawab terhadap tadi penyakit kardiovaskular, cerebrovaskular. Kita di sana di grup itu ada hipertensi, di grup itu ada rokok, di grup itu ada dislipidemia, di grup itu ada obesitas di situ. Nah, jadi orang-orang yang punya faktor risiko yang lain tadi, ya blood pressure-nya perlu dikontrol juga. Bahkan kalau kita bicara diabetes misalnya, diabetes salah satu parameter yang harus dikontrol pada orang diabetes ABC, A1C, blood pressure sama LDL kolesterol. Jadi blood pressure termasuk harus dikontrol pada pasien-pasien dengan diabetes sekalipun. Jadi bukan cuma usianya gitu ya, tapi kalau dia sudah punya faktor risiko yang lain, apalagi yang unmodifiable adalah urgent untuk dilakukan evaluasi blood pressure-nya. Jadi terlepas dari usianya. Kita ketemu pasien-pasien yang masih muda sekalipun, anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun punya diabetes tipe 1 gitu. Blood pressure cek itu rutin, on monthly basis, on weekly basis, untuk salah satu petanda keterkontrolan diabetesnya contohnya. Jadi kalau orang punya faktor risiko klasik, orang dengan keturunan, orang dengan obesitas, screen gitu ya. Tapi mengingat, kalau saya pribadi berpendapat, mengingat besarnya intensitas masalah ini ya, magnitude-nya ya. Jadi kalau dibilang angkanya itu sebenarnya seperti gunung es di hipertensi ini. Penduduk dunia 7 miliar, diestimasikan 1,2 sekian, mungkin 1,4 miliar sekarang hipertensi. Yang 50% dari 1, sekian itu nggak sadar dia hipertensi. Jadi kita bisa lihat bahwa 1/5 dari orang di dunia ini hipertensi gitu. Kan besar nih masalahnya. Kalau segini besar masalahnya, ya cek aja. Semua orang menyempatkan aja diri. Yang masih sekolah, yang masih yang muda, yang merasa belum tua tadi ya. Muda itu relatif, merasa belum tua tadi. Kemudian yang punya faktor risiko, keluarganya ini, keluarganya itu, ya sebaiknya di screen gitu ya. Begitu dia normal, jangan lantas aman seumur hidup. Paling tidak setahun sekali harus diperiksa gitu. Jadi paling amannya paling tidak setahun sekali ya dok ya? Paling tidak. Tapi kalau sudah terdiagnosis, apalagi normal high, ya harus lebih sering. 11 kali juga masalah. Oke deh dok, kan kita ingin ngomongin screening. Tapi sebenarnya apa sih dok dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya darah tinggi? Walaupun ini orang nggak punya faktor risiko, tapi kan tetap aja ya setiap orang itu mungkin banget berarti ya dok ya terkena darah tinggi, karena sering banget dok saya nggak ada keturunan dok, saya nggak ada faktor risiko, kenapa sekarang saya kena darah tinggi dok? Ya kembali tadi ya, kalau ada modifiable factor, ada unmodifiable. Kalau yang unmodifiable udah nyerah, itu takdir ya, nggak bisa dirubah. Tapi yang modifiable yang bisa dirubah itu yang kita kendalikan, dan kalau kita kendalikan bisa menjadi bentuk prevensi untuk hipertensi. Nomor 1 adalah asupan terutama natrium ya, terutama natrium atau garam.
dianjurkan kalau bisa kurang dari 1 gram per hari bagi yang kita makan, included whole, semua makanan, nggak cuma sekali makan tapi sepanjang hari itu gitu. Asupan garam. Kemudian berat badan. Nomor 2 adalah berat badan. Obesitas, overweight itu harus betul-betul diidentifikasi dari awal. Jadi no such thing as gemuk tapi sehat gitu. No such thing. Ya, only matter of time. Hanya masalah waktu akan muncul masalah gitu ya. At least minimal hipertensi itu akan muncul pada pasien obesitas. Jadi nomor 2 obesitas, kendali berat badan. Nomor 3 adalah exercise. Exercise ini kalau obesitas tadi terbukti bisa menurunkan tekanan darah 5-20 mm air raksa. Kalau lifestyle bisa 5-10 bisa menurunkan. Jadi bergerak 30 menit sehari, setiap hari, paling lambat 2 kali per 2 hari. Kalau bisa setiap hari 30 menit, intensitasnya sedang. Itu exercise. Yang keempat adalah merokok. Smoking itu harus Kenapa? Karena smoking sendiri, merokok secara umum adalah salah satu aktivitas buatan manusia gitu yang efeknya negatif. Dia bisa menimbulkan jejak endotel dan berujung pada peningkatan fungsi kardiovaskular lain. Jadi merokok. Nomor 4, 4 besar itu terutama barangkali yang perlu diwaspadai betul ya, sedentary lifestyle. Nah, terus yang paling satu lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah know your number. Jadi cek aja gitu. Boleh aja dia bilang saya nggak punya darah tinggi, tapi ya, emang udah pernah cek gitu. Cek aja dulu. Jadi know your number. Kenalin nomor angka Anda berapa gitu. Jadi cek kalau emang early detection itu bisa dilakukan. Tekanan darah tidak sulit meriksanya. Sekarang alatnya tersedia di mana-mana. Ke apotek di mana-mana tersedia. Tinggal mampir ke bilang praktik bisa cek. Bahkan ada yang keliling-keliling, bawa timbangan, bawa tensi, keliling-keliling ke komplek-komplek. Jadi nggak ada alasan orang itu nggak bisa cek gitu. Lain halnya seperti diabetes yang harus mungkin cek gula darah, ke lab, puasa dulu dan lain-lain. Blood pressure sangat mudah untuk diperiksa. Jadi harusnya tidak ada kesulitan untuk screening. Jadi kalau misalnya itu sebenarnya bisa banget ya kita lakuin ya dok ya, kalau misalnya pencegahan yang tadi dokter ngomongin yang pertama juga kayak selalu easier said than done ya, selalu lebih mudah dikatakan dan dilakukan ya kendali berat badan gitu. Saya pun masih berjuang dengan berat badan gitu. Jadi tidak mudah, tapi kita harus punya wawasan dulu gitu, insight dulu bahwa saya punya masalah ini gitu. Jadi saya punya masalah berat badan, saya harus kendalikan. Saya punya masalah kendali diet, saya harus lakukan. Saya punya masalah, saya keturunan hipertensi nih. Saya gimana caranya biar nggak hipertensi? Saya harus lakukan itu semua. Jadi identifikasi masalah yang kita punya dan ya beranikan diri untuk melawan. Tidak mudah, tapi akan lebih sulit kalau kita harus berurusan sama komplikasi hipertensi. Sesulit-sulitnya bangun dari tempat tidur untuk olahraga, lebih sulit bangun dari kursi roda ketika Anda lumpuh kena stroke gitu. Sesusah-susahnya jaga makan menghindari garam misalnya gitu, lebih susah lagi mengangkat sendok ketika Anda lumpuh sebelah gitu. Itu lebih susah lagi gitu. Dan jadi start mulai dan nanti akan lebih mudah dilakukan. Tapi tidak mudah sih, jelas tidak mudah. Tapi harus beranikan diri untuk memulai. Jadi kesimpulannya kalau misalnya sekarang sih darah tinggi berarti saya buat kesimpulannya ya dok ya semuanya ya. Kesimpulannya darah tinggi berarti didiagnosis ketika tensinya di atas 140/90 kalau di Indonesia ini ya dok ya. Terus faktor resikonya juga dibagi dua, ada yang modifiable atau yang bisa dimodifikasi sama unmodifiable ya dok, yang tidak bisa modifikasi, yang tidak bisa modifikasi kayak genetik, usia, jenis kelamin. Kalau misalnya yang modifiable yang bisa modifikasi terutama gaya hidup ya dok ya, gaya hidup. Nah, jadi kalau misalnya untuk kita kapan minum obat ya ketika tensi itu sudah mencapai 140/90 ya dok ya, dan tidak berhasil dengan modifikasi gaya hidup ya dok. Tapi bukan berarti modifikasi gaya hidupnya di stop, tapi obat-obatan tetap dilanjut. Terus juga cara mencegahnya ya dengan modifikasi gaya hidup yang gaya hidup sehat. Tapi tidak dianjurkan untuk self medication ya. Artinya untuk awal sebaiknya jangan start by ourselves gitu, jangan start sendiri. Jadi kan belum obat ya, bukan berarti dia terus ke apotek beli amlodipin sendiri gitu. Kenapa? Karena dalam pemilihan obat hipertensi kita mengenal namanya compelling indication. Jadi
Jadi sebenarnya obat hipertensi itu customized sekali sebenarnya. Jadi untuk pasien yang punya resiko karena usia lanjut kita pilih lebih misalnya menggunakan diuretik atau bukan diuretik calcium channel blocker misalnya begitu. Pasien-pasien yang usianya masih relatif muda dengan tingkat tonus simpatis yang tinggi karena stres, cemas dan lain-lain, obes misalnya gitu, beta blocker bisa dilibatkan. Jadi orang-orang yang sudah punya gangguan ginjal, punya faktor risiko tambahan diabetes misalnya gitu, kita bisa gunakan ACE inhibitor atau ARB untuk proteksi renal. Jadi tidak direkomendasikan untuk self medication. At least untuk startnya itu dulu, berkonsultasi dengan dokter dulu, nanti akan diarahkan mana yang lebih sesuai company indication-nya, kemudian nanti baru kalau habis itu mau refillnya beli sendiri atau gimana, tapi tetap dengan monitornya tadi itu. Dan tadi ini perlu digarisbawahi juga, banyak orang tadi karena kita akan bicara hipertensi itu berobatnya jangka panjang seperti gitu, orang akan takut nanti ginjalnya gimana, nantinya gimana gitu. Itu kita harus garis bawahi bahwa tidak ada satupun obat hipertensi yang directly merusak secara aktif dia pasti akan merusak ginjal gitu, tidak. Dengan penggunaan yang sesuai dengan dosis, dengan pengawasan, dengan dosis yang dianjurkan, itu akan aman-aman saja gitu. Justru hipertensinya sendirilah yang sebenarnya bisa secara lebih pasti akan merusak ginjal gitu. Jadi jangan takut sama obatnya, takut sama hipertensinya gitu. Yang lebih harus digaris sebenarnya. Ada pertanyaan kan? Ya dok, nih kayaknya kalau pertanyaannya udah banyak ya dok, kita lanjut ke pertanyaan aja ya dok. Yang pertama, dok izin bertanya, apakah tekanan darah tinggi menyebabkan sirkulasi darah menjadi buruk? Gimana tuh dok? Tidak secara direct ya. Jadi gini, hipertensi menjadi satu faktor risiko yang ketika dia tekanan tinggi itu di dalam pembuluh darah yang besar yang punya beberapa lapis tunika, dia akan menyebabkan jejak endotel di situ. Jejak endotel di dalam pembuluh darah, plak aterom muncul di situ terbentuk, dan ketika ada plak aterom terbentuk, lumen yang mengecil, aliran dari sirkulasi menjadi terganggu. Sirkulasi dalam artian jalurnya itu, jalan atau salurannya itu menjadi terganggu ya. Tapi bukan berarti lantas suatu kontan gitu ya, tensi naik, darah nggak jalan gitu, nggak gitu juga. Satu, mekanisme pertamanya itu. Mekanisme keduanya adalah kalau kita tekanan darahnya meningkat gitu, nanti akan ada di perifer itu akan ada vaso perubahan di diameter pembuluh darah ya, secara otonom akan pembuluh darah, sehingga akan konstriksi biasanya di perifer sehingga terganggu juga. Jadi ada efek sirkulasi, tapi sebenarnya sampai batas tertentu masih bisa ditekan. Kalau misalnya direct karena peningkatan terus di perifer dia vasokonstriksi, itu begitu turun ya udah nanti hilang. Tapi kalau ada efek yang sudah sampai misalnya di aorta abdominalis, di perut, aortanya sudah ada plak aterom besar, ada sumbatan di situ, ya itu jadi lebih permanen gitu. Bisa, tapi bukan suatu hal yang pasti permanen, nggak juga gitu. Kalau yang karena vasokonstriksi sih, vasospasm sih ya rada tiba-tiba, tapi itu hilangnya juga bisa lebih cepat gitu sebenarnya. Berarti bisa tapi nggak langsung juga ya dok ya, mungkin bisa tapi bukan akan permanen seperti itu ya dok? Bisa tidak permanen. Kalau long standing ya jadi permanen juga sih. Ya dok, dilanjutin ya dok ke pertanyaan kedua. Dok izin bertanya, bahaya hipertensi apakah bisa mengenai banyak organ tubuh, diantaranya mata, otak, ginjal, dan jantung? Ya, komplikasi langsung dari hipertensi memang multi organ ya. Mata jelas, retinopati hipertensif. Di lapisan saraf mata yang di belakang itu bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi yang sering sih perdarahannya di situ, sehingga terjadi kerusakan di saraf mata. Kemudian otak jelas, stroke, perdarahan, itu salah satu faktor risiko stroke. Perdarahan yang paling besar adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian gangguan ginjal jelas, karena ketika darah meningkat, tekanan darah meningkat, ada arteri yang ke ginjal itu akan sedikit mengecil sehingga dia jadi terganggu. Dan ketika satu sel demi satu sel rusak di ginjal akan berendeng menimbulkan kerusakan di sel-sel yang lain. Jadi ginjal jelas. Jadi hampir sebenarnya semua, tidak cuma itu. Tidak, jantung jelas, jantung akan membesar. Orang mungkin akan lebih senang bilang pembengkakan jantung. Kalau saya nggak suka bilang pembengkakan jantung, karena kalau orang bilang pembengkakan jantung,
orang merasa kayak gusi bengkak gitu, bisa kecil lagi, kasih obat nanti kempes lagi. Jantung kalau udah besar nggak akan kecil lagi, jantung kalau udah menebal tidak akan menipis lagi, dia kalau udah besarnya sedemikian nggak akan jadi kecil lagi, mau dia dioperasi nggak akan kecil lagi. Jadi harus starter list sebelum dia menjadi dilatasi atau membesar begitu ya. Jadi saya selalu menghindari menggunakan pembengkakan karena orang subconsciousnya akan berpikir, oh nanti bisa mengecil lagi gitu. Nggak akan mengecil lagi, akan membesar lagi. Nah jadi itu semua. Tidak cuma itu, saluran cerna bisa, perdarahan bisa di mana saja toh. Terus saluran cerna bisa, pembuluh darah yang dimanapun karena dia kan melibatkan mekanisme di pembuluh darah ya, karena darah itu ya bisa dimanapun, pembuluh darah kan bisa terjadi di mana saja. Perdarahan di THT sering kejadian, perdarahan di saluran cerna sering kejadian, di mulut dan sekitarnya sering kejadian. Jadi bisa multi organ. Tapi memang organ-organ fatal yang sering terjadi tadi itu jantung, ginjal, otak ya, yang fatal tidak. Ya berarti bisa, tapi yang paling fatal terutama di jantung. Terutama organ vital tadi. Semua organ vital bisa terimplikasi gitu ya. Kalau jempol ya sudah lah ya. Tapi kalau organ vital ya tadi itu bisa semua. Kita lanjut ya dok ya. Masih banyak pertanyaan. Untuk pertanyaan ketiga dok, izin tensi saya pernah tinggi sama 3 hari berturut-turut. Apakah bisa dikategorikan hipertensi? Ya, kita perlu tahu angkanya dulu sebenarnya dok ya. Jadi lihat angkanya dulu berapa. Kalau dia termasuk yang menganut American style tadi 130, menurut dia 135 itu tinggi. Dan saya juga pernah ketemu pasien yang sangat yakin sekali 135 itu tinggi ya kalau kita pakai itu mungkin jadi tinggi. Tapi tadi kita menganut di Indonesia 140 per 90 gitu ya, dan atau salah lebih dari dan atau 90. Kalau 3 hari berturut-turut tinggi, kalau menurut saya sih sudah bisa dikatakan hipertensi gitu ya, seperti itu. Lanjut ya dok ya, ke pertanyaan nomor 4 ya dok ya. Siang dok, izin untuk penggunaan obat hipertensi apakah harus tetap diminum walaupun tekanan darah sudah normal? Ya, kalau kita kembali ke konsep dasarnya kan berarti pasien ini awalnya tinggi, begitu minum obat darah tinggi jadi turun. Berarti yang bikin turun adalah obat hipertensinya gitu ya. Berarti kalau obat hipertensinya di stop, ya naik lagi kan gitu. Ya kalau menurut saya ya harus terus diminum, kecuali sampai nanti terbukti bahwa obat itu bikin tensinya rendah. Misalnya minum obat amlodipin, bisoprolol, kombinasi, tadinya normal terus jadi rendah, jadi turun. Kenapa? Karena dia berhasil mengontrol faktor resikonya tadi. Dia tadinya obes jadi kurus, dia tadinya malas-malasan jadi bergerak, tadinya makan asin terus jadi diet garamnya bagus. Sambil minum obat, tadi tensinya 160-an turun ke 140, turun lagi ke 110. Nah, di situ dia boleh pertimbangkan untuk mengurunkan obatnya, karena sudah di bawah 120 tuh. Ada literatur menyatakan kalau di bawah 120 kita sudah bisa mulai adjust gitu ya. Karena dia sudah berhasil mengontrol faktor risiko tadi. Jadi boleh terpikir untuk menghentikan obat kalau sudah secara konsisten merubah faktor-faktor risiko yang kita sebutkan tadi, tidak merokok, berat badannya turun, makan garamnya tidak ada, stresnya minimal. Tapi kalau ini semua masih ada, ya berhenti ya nanti taruhan 3 hari juga pasti naik lagi gitu. Dan jangan kaget karena itu ya sangat logis untuk terjadi kan kira-kira begitu. Jadi case by case, bisa iya bisa enggak, tapi sebagian besar mungkin sulit karena faktor resikonya sulit dirubah tadi. Oke dok, ini berarti sekalian dijawab ya dok ya. Pertanyaan nomor 5 yang tentang izin nanya dok, apakah pasien darah tinggi nggak bisa sembuh lagi dok? Ya, ini kembali ke definisi sembuh sebenarnya. Sembuh itu apa? Kalau sembuh itu artinya seperti batuk pilek flu terus tadinya meler jadi nggak meler lagi, betul ya tidak seperti itu. Hipertensi adalah suatu fenomena yang akan terjadi terus menerus gitu ya, tapi bisa ditekan gitu. Tensi itu turun bukan berarti dia hipertensinya sembuh, tapi hipertensinya terkendali. Jadi saya termasuk yang menganut hipertensi tidak bisa sembuh tapi bisa dikendalikan. Ibaratnya kita melihara macan di rumah. Kalau kita pelihara dari kecil, masih lucu kayak kucing gitu, masih meong-meong suaranya ya, terjinakkan dari kecil, mau dia besar kayak apapun jinak. Dari awal bisa dijinakkan, tapi dia tetap aja macan, nggak berubah jadi kucing gitu. Dia tetap macan. Hipertensi nggak sembuh, tapi bisa dikendalikan. Nah sebaliknya, kalau dia udah dibiarkan besar dulu,
punya taring, bisa gigit, udah doyan daging baru dikendalikan, ya kita baru mau kita jinakkan, ya kita yang diterkam sama macan itu. Jadi dan macan isi macan. Jadi hipertensi tidak sembuh, tapi sangat bisa dikendalikan kalau kita bisa identifikasi dari awal dan kita konsisten untuk kendalikan gitu. Nah. Oke dok, ternyata udah beres tanya jawab kita ya dok ya. Ini kita lanjut ya dok ya. Jadi kesimpulannya banyak ya yang mau disimpulkan intinya. Intinya yang simpelnya aja adalah hipertensi itu penyakit yang bisa nyebabin ke banyak hal ya, komplikasi banyak hal kayak paling parah bisa stroke, sakit jantung, bisa juga ke arah ginjal, tapi bisa juga ke multi organ yang lainnya yang tadi juga dijawab sama dokter Iqbal secara langsung juga. Nah kita juga untuk sebagai yang orang muda walaupun nggak ada resiko harus tetap nih screening setidaknya 1 tahun sekali ya dok ya, karena banyak resikonya ya dok ya. Terus juga kalau misalnya sakit darah tinggi ini nggak bisa sembuh ya, bisanya terkontrol dengan obat terkendali kecuali nggak punya stres, tidurnya cukup 8 jam, nggak makan garam. Ya, kan itu tadi saya bilang tembusannya mahal. Jadi kalau dan rada mustahil sebenarnya karena di zaman seperti sekarang itu rada mustahil. Berat badan nggak boleh overweight, tidur tepat waktu 8 jam, nggak stres sama sekali, makan garamnya sangat minimal. Kayaknya ya bisa, kalau bisa sih bisa tapi iya hidupnya nggak nyaman kira-kira gitu. Mungkin udah selesai kali ya dok ya sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Bisa teman-teman untuk follow, like, and subscribe YouTube-nya RSUD Kota Bogor, bisa follow juga Instagram-nya RSUD Kota Bogor. Mungkin cukup sekian dari saya Dr. Anjar sebagai moderator dan Dr. Iqbal Iqbal ya. Dadah.